Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Budi Pandowo. Saya adalah mahasiswa program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta Selatan. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang apa itu WFH atau work from home dan bagaimana kita harus WFH. Sebelum kita membahas WFH lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui kenapa kita harus melakukan WFH dan apa penyebab kita melakukan WFH. Nah, penyebab kita melakukan WFH itu adalah sekarang di seluruh dunia adalah kita berhadapan dengan virus corona. Nah, sebenarnya apa sih virus corona itu? Yang disebut virus corona adalah virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya itu menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang lebih fatal seperti MERS dan SARS. Nah, bagaimana sih proses penyebaran virus tersebut? Penyebaran virus corona itu seringkali manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang terinfeksi sedang batuk atau bersin. Sangat mirip dengan penularannya dengan penyakit flu. Tetes cairan mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut dan hidung orang yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru orang melalui hidungnya, dan orang tersebut akan terinfeksi virus corona juga. Nah, apakah virus corona dapat dicegah? Dan apa yang kita bisa lakukan untuk melindungi diri kita? Hingga saat ini, sayangnya, belum bisa ditemukan vaksin untuk mencegah seseorang terinfeksi virus corona. Cara terbaiknya untuk melindungi diri kita adalah dengan menghindari kondisi atau tempat di mana Anda berpotensi terpapar virus tersebut. Pemerintah Indonesia menyarankan Anda sejumlah hal-hal di bawah ini untuk mencegah penyebaran penyakit pernapasan, yaitu yang pertama, cuci tangan sebelum kita makan, sebelum kita menyentuh muka, dan setelah kita bersin dan batuk. Yang kedua itu, bersin dan batuk jangan menggunakan telapak tangan, melainkan menggunakan siku tangan. Nah, sangat disarankan juga kita menggunakan tisu atau sapu tangan saat kita bersin. Nah, yang ketiga itu jika kita mencuci tangan, ada baiknya kita mencuci tangan dengan sabun. Nah, dan ketika tidak ada sabun, kita bisa menggunakan alkohol yang minimal persen alkoholnya itu 60%. Nah, yang terpenting itu hindari menyentuh wajah sebelum mencuci tangan, hindari kontak dekat dengan orang-orang sakit. Tinggal di rumah jika Anda merasa diri Anda kurang sehat, dan tutup mulut Anda saat batuk dan bersin, dan perbanyak membersihkan barang-barang serta perabotan di rumah Anda. Nah, setelah kita tahu kenapa kita harus melakukan work from home, kita bisa masuk ke apa itu work from home. Work from home sendiri atau WFH berarti bekerja di rumah. Secara umum, biasanya work from home diartikan dengan cara kerja karyawan yang berada di luar kantor, entah di rumah, di kafe, atau di restoran dengan keinginan karyawan. Sistem kerja WFH memang memiliki fleksibilitas yang tinggi. Hal ini guna mendukung keseimbangan karyawan atau para pekerja dari kehidupannya. Jadi bisa seimbang antara kehidupan di rumahnya dan kehidupan di pekerjaannya. Tapi nyatanya kini kita melakukan WFH atau work from home menjadi solusi untuk virus corona. Hal ini agar mengurangi resiko penularan virus corona dan keselamatan karyawan dan pekerja. Nah, kenapa sih kita sebagai pekerja atau kalian yang menjadi pekerja harus melakukan work from home? Yang pertama, menjauhkan diri dari tempat yang ramai. Buat kamu yang berangkat ke kantor menggunakan kendaraan umum, kamu bakal bertemu dengan banyak orang, mulai dari masuk kendaraan umum, selama di perjalanan, hingga tiba di kantor. Dengan sistem work from home, kamu dapat terhindar dari keramaian yang terjadi di tempat-tempat seperti pada saat kamu bertemu banyak orang, kendaraan umum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menghindari kontak fisik dengan orang lain. Dengan tiba di kantor, kamu bekerja dan berinteraksi pada para kolega kan, mulai dari rapat, komunikasi, selama bekerja, makan siang, dan sebagainya. Sengaja atau tidak, kamu bakal sering bersentuhan. Nah, untuk menghindari hal ini, bekerja di rumah dinilai lebih efektif. Nah, yang ketiga itu adalah menjaga diri kamu agar tidak tertular COVID-19 atau corona ini. Lalu apa hasilnya? Setelah kita berada di tempat ramah dan tidak kontak fisik dengan orang lain, kamu sudah menjaga diri dari penularan COVID-19 loh. Sebab
kamu bakal jauh dari orang-orang yang mungkin sudah terinfeksi dan ada di antara keramaian itu. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah memutus tali penyebaran virus. Nah, inilah salah satu alternatif work from home yang terbesar. Bonusnya, rantai penyebaran virus bisa terputus. Dan selama kamu dan orang-orang lain yang melakukan work from home dan tinggal di rumah, kamu berjasa dengan memutus rantai penyebaran virus corona ini dan membuat penyebaran virus corona ini semakin kecil. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh sederhana bagaimana kita mendeskripsikan orang yang bekerja di kantor seperti biasa dan orang yang work from home dengan contoh yang sangat-sangat sederhana. Sekarang kita bandingkan kartu-kartu di sini adalah pekerja-pekerja yang bekerja seperti biasa di kantornya. Dan mereka bekerja seperti biasa, dan ketika ada satu orang yang terkena virus corona dan beraktivitas seperti biasa, dia akan menyebarkan ke teman-temannya, dan ini yang akan terjadi. Ya, benar. Semua teman-teman kerjanya akan terinfeksi virus corona dan kantor tersebut seluruh pekerjanya akan terinfeksi. Nah, sekarang bayangkan kartu-kartu ini adalah pekerja-pekerja yang bekerja di rumahnya masing-masing dan dia beraktivitas seperti biasa namun di rumahnya masing-masing dengan sendiri-sendiri. Dan ketika ada satu temannya yang terkena virus corona dan jatuh sakit, kita lihat dampaknya ke teman-temannya. Ya, bisa dilihat teman-temannya bisa bekerja seperti biasa dan melanjutkan aktivitasnya, sedangkan orang yang terkena virus corona tidak akan memberikan dampak ke teman-temannya dan teman-temannya akan tetap sehat. Nah, itulah tadi alasan-alasan kenapa kita harus work from home. Ya, meskipun beda dengan aktivitas kita yang seperti yang biasanya, kita harus tetap menerapkan work from home karena kita harus memutus rantai penyebaran virus corona. Nah, sekian edukasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa beristirahat, tetap makan makanan yang bergizi dan tetap sehat. Terima kasih.